Ada tuh orang bilang, semakin dikasih goncang begini, katanya semakin banyak dosa yang berguguran. Pakai domain nih. Tapi ini saya belum temukan hadisnya nih, riwayatnya nih. Jabat tangan itu perintah Nabi. Bahkan ada hadisnya bahwa satu saat Nabi melaksanakan salat, lalu kemudian datanglah seorang sahabat mengambil tangannya Nabi, lalu kemudian tangannya Nabi dia tempelkan ke wajahnya. Nah begitu, itu sahabat itu. Setelah salat, lalu sahabat yang lain yang melihat berdatangan semua ambil tangannya Nabi dan melakukan begitu. Inilah dasarnya, ini ada dalam Sahih Bukhari nih. Inilah dasarnya bolehnya orang berjabat tangan setelah melaksanakan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qudwatan hasanatan lana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Meranti, guru kita Dr. Wahidin Arfani. Yang kita hormati pengurus masjid, khususnya Ketua Panitia Dr. Andes Haji Abdul Samad, serta seluruh jamaah, para ibu-ibu majelis taklim, dan lebih khusus lagi anak-anakku sekalian. Saya bersyukur karena jumlahnya cukup banyak, hampir sama dengan jumlahnya bapak-bapak. Kalau ada anak-anak ribu di masjid, jangan mikir terlalu pusing. Nasabah anak-anak metomi. Jadi anak-anak bersifat anak-anak itu biasa. Yang luar biasa kalau ada anak-anak bersifat orang tua. Ah, sama ini. Sini. Sini lah. Ini anak-anak masih patung tua. Anak-anak nakia model ini pada tua. Bukan bermuka tua, bukan bermuka terlain, itu kau bilang bermuka tua. Sifatnya pada tua. Coba lihat. Ini di mana kita tinggal, nak? Pondok di sini. Oh, pondok. Ya. Orang di sini? Bukan, di sini samping pondok. Ada bapak tak di sini? Tidak ada. Tidak ada bapaknya. Ya, itu yang banyak itu bapak-bapak tidak ada anaknya masuk. Ini masuk anaknya, tapi bapaknya tidak masuk. Mamanya ada di sini? Tidak ada juga. Ini luar biasa ini anak ini. Jangan-jangan nanti dia masukkan orang tuanya ke dalam surga karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Yang banyak saya lihat di sini orang tua bersifat orang tua. Alhamdulillah. Karena berbahaya kalau ada orang tua masih pak anak-anak. Maka lari-lari ke masjid. Nah, ganggu orang sholat. Kalau ada orang tua begini modelnya, lapor cepat di Pak Bupati. Dan alhamdulillah kehadiran kita semua di sini
seperti yang disampaikan tadi oleh baik Ustaz Samad maupun Ustaz Wahidin, sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya, hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suruh metoki puange Mario Marenu, karena itu perintah Al-Quran. Dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Nasabak pammasena dan rahmatnya, falyafrahu, maka gembiralah. Jadi tadi ayat yang dibaca oleh qari, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu menunjukkan kehadiran Rasulullah, dan karena itu kita diperintahkan untuk bergembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang gembira itu ekspresi hati, dan itulah yang membuat Abu Lahab, pamannya Nabi, mendapatkan takhfiful adab. Kalau dalam Fathul Bari itu dijelaskan takhfiful adab, diringankan siksaannya. Nasabah alena pertama Mario, nasabah ijajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak percaya. Kalau tadi disampaikan Ustaz Somad, ada juga Ustaz Somad di sini di Baranti, bahwa bulan Rabiul Awal itu bulan yang mulia. Ya, enggak apa-apa temani Kak di sini deh, supaya ada temani Kak di atas berdiri. Kenapa bisa? Kalau tadi bulan, kalau ada ulama mengatakan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, sebenarnya bulan yang paling istimewa dan mulia itu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada rahmatnya Allah narik kode gaya Nabi ta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malam yang paling mulia, kalau ada biasa kita dengarkan malam Jumat, ada malam Nisfu Sya'ban, ada malam Nuzulul Quran, ada malam Lebaran, malam Ramadan, dan seterusnya. Malam-malam itu mulia. Tapi maka deh penderita tak dek gaga masaro lebih weni yang Allah siapkan kecuali malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada malam itu nasa Andre Guruta Al-Barazanji berdasarkan hadis, wa aina'atis thimaru wa adna asyajaru lil jani janah. Malam itu pohon-pohon yang tidak pernah kelihatan daun apalagi buahnya, tiba-tiba Allah keluarkan buahnya, dan daunnya serta buahnya tunduk ke bawah sepertinya berkata, silahkan petik saya. Jadi andaikan kita sudah hidup malam dilahirkannya Nabi, maka padi yang ada di Sidrap ini
yang tandus tidak pernah kelihatan, malam itu khusus datang berbuah untuk menyambut manusia yang paling mulia. Wa aina atit thimar. Bahkan semua kemaksiatan, setan-setan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, berhenti sejenak melakukan kemaksiatan, termasuk api yang disembah di Persia itu padam karena menyambut manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata kau nikah depa toh, baca kita dulu paling apa yang bagus dibaca. Agama Kristen baca ya. Kita baca gare ya, tabat yada mau dibaca. Tabat yada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat yada baca. Ilahabu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, shadaqallahul azim. Kasih meme telur ini. Minta izin ketua panitia. Satu mau telur dulu ya. Nanti lagi tambahannya. Tambah ini lah. Nah, ini nanti uangnya terakhir teman mau beli bakso. Kita hadir di sini, saya yakin, dengan kegembiraan seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Wahidin dan Ustaz Somad. Dan semoga dengan kegembiraan itu kita diperjumpakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam acara ini banyak kebaikan. Pertama, silaturahim. Pada siruntuk silaturahim. Kalau kita silaturahim, apalagi kalau kita bermusafahah, kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa wa qad ghafara lahuma. Atau kama qala Rasul qabla ay yatafarraqa. Nareko engkatau siruntui napani sama-sama keduanya berjabat tangan. Jadi misalnya bagi sini lagi siruntui, pas siruntui langsung gitu kata Rasulullah. Wah, napa kedo to jadi nang ya. Kata Rasulullah, siapa orang yang berjumpa lalu keduanya berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua dosanya sebelum ia berpisah. Untuk memang diapal silaturahmi. Jadi sebentar, kalau ada yang belum kita jabat tangan sebelum kita keluar pada jamak ki. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya mempersaudarakan kita. Ya. Ada tuh orang bilang semakin dikasih goncang begini, katanya semakin banyak dosa yang berguguran. Pakai doa memang nih. Tapi ini saya belum temukan hadisnya nih, riwayatnya ini. Ya, itu hanya wujud bahwa antara dua orang itu tidak ada lagi dendam. Itulah luar biasanya silaturahim. Jadi lolongan ini apalah silaturahim. Kalau gayanya
orang Arab, silaturahim itu bukan hanya jabat tangan, ada cipika-cipikinya begini. Begitu kalau orang Arab. Kalau gayanya orang Rusia itu arona napasian. Itu gaya orang Rusia itu. Ya, gaya orang Rusia. Kalau gaya rayanya orang Beranti, begitu sih kayaknya Beranti. Ya, biasa aja Beranti. Tidak ada yang begini. Tidak ada. Tidak ada yang begini. Ya. Jabat tangan itu perintah Nabi. Jabat tangan itu perintah Nabi. Bahkan ada hadisnya. Di sini bagi lagi dulu lah, teman ya. Bahkan ada hadisnya bahwa suatu saat Nabi melaksanakan salat. Lalu kemudian datanglah seorang sahabat mengambil tangannya Nabi. Lalu kemudian tangannya Nabi dia tempelkan ke wajahnya. Nah, begitu. Itu sahabat itu. Setelah salat. Lalu sahabat yang lain yang melihat berdatangan semua ambil tangannya Nabi dan melakukan begitu. Inilah dasarnya, ini ada dalam Sahih Bukhari ini. Inilah dasarnya bolehnya orang berjabat tangan setelah melaksanakan salat. Jadi kalau kita mau melakukan, itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau dapat pahala, berarti dia gak lulus pahala. Ya. Itu silaturahim, itu luar biasanya. Enaro yasengi rahim silaturahim, agak betulnya silaturahim. Hubungan rahim, agak betulnya rahim. Parem manakeng, ya toh? Rahim, ada rahimnya, ibu-ibu. Menghubungkan, sini nak. Menghubungkan rahimnya ibu. Itulah namanya silaturahim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anar rahim, kata Allah, sayalah rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Saya yang pinjamkan namaku itu kepada tempat rahimnya perempuan, tempat manusia di mana berada. Jadi ibu luar biasa ibu. Dititipkan namanya Tuhan di perutnya ibu. Tidak ada rahimnya Ustaz Wahidin. Tidak ada rahimnya bapak-bapak ini. Tapi ibu dititipkan tempat di mana manusia berada selama 9 bulan. Dan tempat itu dipinjamkan dari nama Allah, yaitu rahim. Maka siapa yang menghubungkan silaturahim, Allah menghubungkan dengannya. Wa man qata'aha Allahu ilaih. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah juga putuskan hubungan dengannya. Jadi dengan kehadiran kita semua, jangan sampai ada baku bombe di sini. Sudah 3 hari lebih. Dek na bati-batingi si jinna, dek na peduli tetangganya, sesama jamaah, karena ada masalah, na bombe berjabat tangan. Ya begitu. Kalau ada begitu, kata Allah dalam hadis qudsi, kalau dia salat tidak diterima salatnya. Nare kuma puasa dia diterima puasana. Boleh haji tidak diterima hajinya. Nanti Allah terima itu kalau dia sudah berjabat tangan dengan saudaranya. Itulah kenapa Pak, kenapa kalau kita salat, itu badan kita pasti runtuh isi bawah badan yang ada di samping. Pasti runtuh badannya.
Karena kita berdiri sesuai dengan ukuran badan, maka yang di bawah juga boleh bersentuhan. Ya, di bawah juga boleh bersentuhan. Jadi yang diperintahkan sebenarnya ini, hadu bainal manakib, ini. Ya, begini ya. Ya. Tapi jangan biasa ada anak di sana, bukan anak di sini. Kalau biasa ada begitu. Yang diperintahkan itu bersentuhan bahu dengan bahu. Kalau dia berdiri sesuai dengan ukuran bahunya, berarti kemungkinan juga ketemu di bawah kakinya. Karena ada orang biasa jauh bahunya begini jaraknya, tapi karena dia mau bersentuhan kasih begini kakinya. Ya, naganggu aja ini tahu. Pada sebenarnya yang diperintahkan itu adalah bahu dengan bahu. Apa maknanya? Bahwa antara saya dengan kamu adalah satu badan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kau sakit, saya juga merasakan sakit. Tapi kalau kau bahagia, saya juga merasakan bahagia. Itulah namanya persaudaraan. Seperti satu bangunan. Dan itulah yang kita peroleh dari pelajaran salat berjamaah. Jadi insya Allah kita hadir lelongki apalang silaturahim. Tadi kita dengarkan bacaan Al-Quran, dibaca tadi oleh Qari. Jadi peringatan Maulid itu pasti kita dengarkan bacaan Al-Quran. Dan mendengarkan Al-Quran itu adalah perintah Allah. Jadi kalau begitu kita hadir peringatan Maulid dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, berarti kita mendapatkan pahalanya mendengarkan bacaan Al-Quran. Dua nih pahala yang ilolongan. Itulah peringatan Maulid. Sudah ada baca salawat tadi di sini? Belum? Depai baca salawat. Tadi Ustaz Soma tadi memulai ceramahnya dengan salawat tibbil qulub. Ya apa lagu salawat tibbil qulub ibu-ibu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdah wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya, ibu-ibu ini lah bapak-bapak ya. Dia orang kali ngasat dana bapak-bapak lah. Ibu-ibu ini ya berbahagialah bapak-bapak yang mengizinkan istrinya ikut majelis ta'lim. Itu tadi salawat namanya salawat tibbil qulub. Salawat pengobatan hati dan badan. Karena di dalamnya disebutkan Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha, obatnya hati dan ketenangannya. Jadi nari koma susah-susah seding hati tak, perasaan tak, salawat bisa menyembuhkan hati yang galau, pikiran yang kacau. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, salawat juga bisa menyembuhkan penyakit. Jadi salawat itu obat. Itulah orang tua dulu kita tidak banyak, tidak macam-macam di doanya. Salawat mi doana. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, nawur-nur agak tu baca salawat mi. Engkau tanah, nak bacanya salawat. Demam anaknya, nak bacanya salawat. Semuanya salawat. Kenapa itu salawat? Kalau doa yang lain yang kita baca ibu-ibu, bapak-bapak,
belum tentu Allah hadir dalam doa kita, belum tentu. Belum tentu juga langsung diterima kontan, belum tentu kontan. Mungkin nanti 1 minggu, madu pero doata. Mungkin nanti 1 bulan, mungkin nanti 1 tahun. Mungkin tidak dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Dihilangkan tolak bala karena doanya. Jadi tidak dikabulkan tapi dikonversi, diganti dengan yang lain. Itu kalau doa yang kita baca. Tapi beda kalau salawat. Salawat itu kontan, Allah langsung menjawab. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, man shalla inda qabri sami'tuhu. Siapa yang salawat di dekat kuburanku, kata Rasulullah, langsung saya dengarkan. Wa man shalla alayya na'ian. Siapa yang bersalawat dari baranti, dari kejauhan, bulightuhu, maka salawat itu tersampaikan kepada saya. Bahkan ada riwayat mengatakan, dikembalikan rohnya Nabi untuk Nabi dengarkan salawatnya. Sehingga maka di guru tak Ibnu Hajar Al-Haytami dalam beberapa referensi juga disebutkan, kalau ada kumpulan orang yang bersalawat di dalam satu tempat, apalagi kalau di masjid, maka sesungguhnya di situ hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mohon sekali lagi kita baca salawat tibbil qulub. Kalau ada air yang ada di hadapan kita, kita buka itu botolnya, kita kasih dengar itu salawat tibbil qulub. Kita niatkan air itu untuk pengobatan. Mungkin ada sijita malasah, kita niatkan itu dengan salawat. Ada barangkali anak kita, cucu kita makundur-kundur seding otakna, ya bacakan, kita niatkan itu dengan bacaan salawat. Kita perdengarkan air itu dengan salawat tibbil qulub, dan kita niatkan khusus. Jadi bapak-bapak yang punya cucu, yang punya anak, sebentar oleh-olehnya bawa ini botol pulang ke rumah. Ibu-ibu yang punya suami makutu masempaja subuh, tati wirengi ini air pak, air tibbil qulub dari masjid. Semua orang yang hadir di sini ini lebih 100. Kapal 100 kapal tuh, lebih 100. Coba bayangkan, jangankan 140 saja dalam banyak riwayat hadis. Kalau ada yang berdoa la yusyrikuna billah, kalau ada orang 40 yang tidak menserikatkan Allah berdoa, maka Allah turunkan syafaatnya dalam kumpulan yang banyak itu. Nah, kita ini jumlahnya 100 orang. Bolehlah kita buka itu, lalu kita baca, kita perdengarkan salawat tibbil qulub sesuai dengan niat kita semua. Kita sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdah wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين. Ya, kita selawatnya yang lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita niatkan lagi dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bawalah itu oleh-oleh untuk anak tak, untuk cucu tak, untuk suami tak, ibu, supaya dia lihat cantik terus, supaya tidak kawin-kawin lagi. Jadi itulah salawat, dan tidak ada perintah dalam Islam yang sama dengan perintah salawat, bahkan mengalahkan perintah salat, puasa, haji dan lain-lain. Coba kita lihat, ketika Allah perintahkan haji, Allah tidak pernah melaksanakan haji. Ketika Allah perintahkan salat, Allah tidak pernah salat. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak pernah contohkan kita berpuasa. Tapi kalau salawat, sebelum Allah perintahkan bersalawat, kita diperintahkan untuk bersalawat. Allah dulu yang kasih contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Napa nih Allah perintahkan? Wahai sekalian orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah. Karena salawat itu memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Makanya nareko puraki mangkalinga azan ajalalo deta salawat. Dan ada salawat khusus yang kita baca kalau azan. Beda juga salawatnya. Kita hafal itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful. Ya, areko barakah supaya menghafal nanti ini. Ini barakah. Ya, barakah ini ada ini. Apa ini? Weh, telur puyuh. Luar biasa ini sponsor di sini ya. Mudah-mudahan nanti Maulid berikut sudah ada di sini handphone. Atau jami handphone terlalu berat. Kunci motor. Nah, kunci motor agak ringan kalau kunci motor. Tapi kuncinya di motornya tidak. Ya, ini juga saya kasih hadiah ini. Masalahnya penampilannya sama dengan orang tua dan perhatiannya luar biasa begini terus. Ternyata yang dilihat ini. Saya kira saya lihat, ternyata. Jadi kalau begitu sudah dapat pahala silaturahim, sudah dapat pahala mendengarkan bacaan Al-Quran, sudah dapat pahala membaca salawat. Telu memang ini lolongan dalam peringatan ini. Apalagi
Kalau saya lihat ini di depan tak ada kue, baru tempatnya lagi emas. Luar biasa ini orang Sidendreng. Nah biar piringnya juga emas. Mana mau imitasi ji. Ini sebentar kita makan. Ada lagi yang bawa begini. Saya lihat ada semua mie dapat begini. Saya ada juga. Ini ada yang siapkan. Ada ibu-ibu yang bikin kue. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang siapkan makanan. Ini makanan semua ini. Makanan semua. Orang yang menyiapkan makanan adalah amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya sama sahabat, "Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah?" Agama kesing di sisiku ujama supaya tinggi nilaiku di hadapan Allah, wahai suruna pang Allah Subhanahu wa taala. Aga nasa Nabi ta at-ta'imut ta'am, apan reko tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah menyiapkan makanan. Apalagi yang makan orang yang sudah mendengarkan sirah, sudah mendengarkan ceramah, maka pahalanya menyiapkan makanan itu luar biasa. Di sini kalau Jumat biasa ki sujud tilawah. Ya, biasa selalu sujud tilawah. Ada itu ayat yang kita baca kalau hari subuh Jumat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu kalau hari Jumat dibaca tuh. Kenapa kalau hari Jumat, subuh Jumat ada ayat dibaca apa itu kalau mungkin sujud tilawah? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ternyata hari Jumat itu adalah hari diciptakan manusia. Hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika diciptakan itu disebutkan dalam surah Sajadah. Khalaqal insana min nutfah. Ada lagi allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Itu disebutkan pada surah Sajadah yang kita baca di subuh Jumat. Jadi sebenarnya memperingati hari manusia, biasa kita dengar hari manusia, belum pernah toh? Dan biasanya itu hari kemerdekaan, hari bumi, hari apa lagi biasa diperingati? Hari bumi, hari ibu, hari suami, hari istri, ada biasa itu. Ya, hari ibu, itu biasanya satu kali satu tahun. Tapi kalau hari manusia yang tidak pernah kita peringati, tidak ada di dunia yang peringati hari manusia. Tapi Nabi sudah peringati. Bagaimana caranya Nabi peringati? Dia sujud di hadapan Allah pada hari Jumat. Setelah dia baca tadi doanya, setelah dia baca ayatnya, ayat yang menjelaskan bahwa diciptakan manusia pada hari itu. Karena itu hadis juga. Jadi memperingati hari manusia itu dengan sujud di hadapan Allah. Dan di rakaat kedua kita baca wa yut'imuna at-ta'ama innal abrara, orang yang baik itu, orang yang mabaraka tutuonna, orang yang mabaraka dalekna
adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Jadi biar 1 telur Pak, biar 2 telur kita bawa, daripada tidak kita kasih makan sama sekali orang. 2 telur yang kita bawa lalu disedekahkan, dimakan oleh orang, itu adalah wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala napa barakai daleta, napa barakai umuruta, napa barakai orang parata, napa barakai keluarga ta. Karena Allah mengatakan begitu. Makanya biasa ada orang kalau hari Jumat itu dia siapkan nasi kuning. Ada di sini? Ada. Mana orangnya itu yang siap nasi kuning? Oh, Jalan Kote pelah, Baronco pelah, Sanggara pelah. Agak apa sih? Ya, Sarabba pelah, kopi pelah. Hari Jumat. Kalau bisa, kalau tidak bisa hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Jumat saja. Bahkan ada di beberapa tempat pernah viral, ada penjual nasi kuning. Kalau hari Jumat, dia gratiskan nasi kuningnya. Padahal dia juga butuh uang. Tapi kalau hari Jumat, dia tidak mau jual nasi kuningnya. Ada yang bayar? Enggak. Karena Al-Quran mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan bukan untuk menanti terima kasih dari Anda dan bukan untuk dibayar dari Anda. Oh, itu yang kita baca pada hari Jumat. Jadi insya Allah Masjid As-Salam Nurul Salam nanti hari Jumat ini ramai dengan makanan di sini. Ya, pada Joka kita masih sempajang subuh Jumat di sini. Ada mie apa pelana, ada mie Jalan Kote pelana, ada mie Sanggara pelana, ada mie Songkolo pelana. Ya, itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 4 mie pahala yang kita dapat di sini. Pertama tadi silaturahmi. Yang kedua, pahala mendengarkan ayat Al-Quran. Yang ketiga, pahala salawat. Yang keempat, pahala menyiapkan makanan. Dan yang kelima, kalau kita tidak siapkan makanan, berarti pahala memakan makanan. Nah, jadi sudah 5 pahala yang luar biasa. Nah, karena itu jamaah sekalian, Maulidur Rasul, memperingati maulid. Kalau dibilang tidak ada dalilnya, salah. Banyak sekali dalilnya. Disuruh kita memperingatinya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatilah, karena dengan peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Coba apa yang aga nu masolang yang kalinga, aga anu masolang ipigau makan, bukan anu masolang. Apalagi kalau ada SOP-nya yang dikeluarkan Ustaz Somad tadi, tidak boleh dapat telur kalau berdiri. Nah, itu kan SOP bagus itu. Ya, berarti luar biasa. Bahkan ulama ada yang berkata begini, bukan Abu Lahab, itu Abu Lahab, tadi ayat yang dibaca, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ero Abu Lahab katanya ditakba-takbai di neraka. Makanya takba itu bahasa Arab. Tapi orang Sidendrem pinjam itu takbah. Biasa ki ibu takba-takbah. Takbah agak biasa ibu. Takbah orang. Nah, paku makanya takbah orang. Takbah telok yang biasa gue bu ya, takbah telok, takbah oti, takbah lame. Kata biasa takbah lame. Ah, kalau takbah lame itu berarti hasilnya bepa jade. Biasa kayak makannya bepa jade. Tes semaya bepa jade. Oh, bepa janda. Apa ini bilang bepa janda? Ma itu bepa janda tahu.
Ya. Jadi katanya itu ubi yang ditaba-taba, yang ada pisang di dalamnya, itu namanya bepa janda. Ya, nasab bapak ini bapaknya. Ya, kalau saya biasa tahu bepa jadde. Kenapa dikatakan jadde? Jadde itu artinya nenek. Ternyata yang bikin pertama kali kue itu nenek-nenek. Maka itulah bepa jadde. Tapi bapak juga ada versinya bepa janda. Ternyata mungkin yang pertama bikin itu janda. Nah itu takba-takba itu, takba-takba. Ternyata Abu Lahab, dia lihat dirinya ditakba-takba di neraka. Yang paling menyedihkan, nasabah maka dia bilang, wamra'atuhu hammalatal, istrinya namanya Ummu Jamil, menyiapkan kayu bakar untuk dibakar suaminya bersama-sama dia. Itu istrinya Ummu Jamil, emasnya ratusan gram. Kalau dia pakai emas itu sampai dibawa emasnya. Biasa kita lihat ibu-ibu pakai emas. Kayaknya ada di sana, enggak ada di sini. Itu emasnya tak maka biasa itu kalau jalan begini mami. Ya, apalagi kalau ada pesta, itu biasa orang di sana ya? Hah? Dari sini? Yang di sana? Ya, apalagi kalau pulang dari Mekah, biar mau imitasi. Itu Mujamil yang banyak emasnya, dia bilang sama suaminya, Abu Lahab, balu iulawakku, hasilnya nanti kau pakai menghalangi dakwahnya Muhammad, kalau perlu bunuh dia. Jadi narengi modal lakena untuk halangi dakwahnya Rasulullah. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi ibu-ibu sekalian, kehadiran kita semoga kita bisa bersama-sama perempuan-perempuan yang mulia. Perempuan yang mulia itulah yang hadir ketika Nabi dilahirkan pada malam maulidnya Nabi. Hadara ummahu lailata maulidihi. Siapa itu dua perempuan? Asiyatu wa Maryam. Jadi Allah utus Asia dengan Maryam. Asia benena Fir'aun. Nakiadeneng kai gesai. Mungkin tangannya digesah, tapi yang satu itu tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Itu Asia. Maryam, ibunya Nabi Isa. Lahir Nabi Isa, tapi tidak pernah digesah sama laki-laki. Lahirlah Nabi Isa. Jadi dua perempuan yang suci, yang Allah utus joka pakuru sumangai indok Nabi tak, sebagai perempuan yang Allah muliakan. Duanya berkata, wahai Aminah, bahagianya engkau karena rahimmu yang dipilih oleh Allah, tempat lahirnya seorang manusia yang paling mulia. Andaikan rahimku yang dititipkan, alangkah gembiranya saya. Jadi inilah nanti yang menjadi panitia, ketua Dharma Wanita di sorga. Asia, sekretarisnya Maryam. Katanya sementara mencari bendahara. Mungkin bendaharanya dari Masjid Nurul Salam. Dan mudah-mudahan kita dihimpunkan karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana temanya. Napa tema? Baru mulai ini. Mana temanya tadi? Mengenal sosok Rasulullah lebih dekat.
terakhir yang saya mau sampaikan, supaya kita kenal sosoknya Nabi. Ada satu pasal di dalam Al-Barazanji, dan ini juga riwayat hadis. Pasal itu berbunyi, pasal terakhir. Berapa pasal itu Barazanji? 19. Terakhir pasal itu berbunyi begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yero nabitta syadidul haya, matan resiri, wattawadu yakhsifu na'lahu, dia sendiri yang jahit pakaian dan sepatunya atau sandalnya. Bapak-bapak biasa juga jai-jai kanci wajuta, jangan sampai cedek-cedek. Oi, semer cedek tuh, oi, pacingi, oi, selesai, oi, cedek-cedek, masuro sih, cedek-cedek, masuro sih. Nabi kasih contoh, kalau dia bisa kerjakan, dena suri benena, alena sendiri, yakhsifu na'lahu, wa yarka'u thawbahu, wa yahlubu syatahu. Nabi, apa namanya itu pengembala kambing? Apa namanya? Pak Kampi Bembe. Ya, Pak Kampi Bembe. Nabi sendiri yang rawat kambingnya, yang perah susu kambingnya. Wa yahlubu syatahu. Ini yang penting yang ketiga ini. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi kadang-kadang pekerjaan rumah tangga dia ikut bersama istrinya. Jadi nareko naite benena mak bisa penne, dekat-dekat juga di situ bantu-bantu cuci piring. Ibu, biasa kita dibantu cuci piring? Itu suaminya ibu luar biasa memang. Ibu-ibu muslimat kayaknya ada di sini suami tak? Ada? Suruh dulu berdiri kalau ada. Oh, enggak ada? Ya. Nabi kadang-kadang menyapu rumah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisira. Nabi kadang-kadang mencuci. Itulah bentuk romantis yang dibangun oleh Nabi. Bahkan Aisyah pernah berkata, ana wa Rasulullahi aghtasilu fi ina'i wahid. Saya biasa mandi bareng dengan Nabi, mandi bareng. Biasa juga mandi bareng, Bu. Ngapa magas itu? Magas itu nah. Jadi sebentar bapak-bapak kalau pulang bilang sama mamanya besok, "Mama, kita mandi bareng besok ya." Kenapa seding? Tegas itu malah boleh merangkalinga maulid. Ternyata romantisnya Nabi dibangun dalam keluarganya. Itu kadang-kadang mandi bareng. Ya. Dulu pernah waktunya pengantin baru, sekalinya pengantin lama. Nah, biar air susah tuh siapkan. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi syafaat bagi kita. Seperti Rasulullah bersabda, siapa yang mendengarkan azan lalu membaca doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah, wajabat syafaati. Kalau ada masalahnya nanti di akhirat, saya yang datang menolongnya. Ini kalau orang yang selalu baca doa ini kalau sudah mendengarkan azan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, Pak.
Ketika ada masalah, ternyata Nabi hadir membantu kita. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri Nabi diangkat, Allah mengangkat namanya Nabi dengan salawat. Makanya tidak sah salatnya orang kalau tidak baca salawat. Dena sah sempajana sedia tahu narik ko nak baca salawat. De yang kelingai perleduanna sedia tahu narik ko dena awali doanya dengan salawat. Tidak. Itulah namanya wasilah. Atau biasa kita dengarkan tawassul. Itulah namanya wasilah. Tidak mungkin ibadah kita ini diterima kalau tidak baca salawat. Sepertinya Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Kalau ada masalahmu dengan salawat, maka masalah itu menjadi mudah. Jadi ada ulama lebih banyak zikirnya salawat daripada zikir-zikir yang lain. Karena sudah yakin bahwa ketika dia baca salawat, di situ Allah Subhanahu wa taala terlibat di dalamnya. Mari kita membaca salawat dan menghadirkan salawat itu di hadapan kita. Kita yakin bahwa Rasulullah mendengarnya. Dan karena itu kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan rezeki yang berkah, diberikan keluarga yang berkah, diberikan umur dan kehidupan yang berkah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat sebagaimana yang selalu kita doakan dalam setiap akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita membaca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma la tada' maqamana hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di tempat ini untuk mendapatkan rahmat dari Engkau, dengan rahmat yang Engkau titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat itu kami mohon kepadamu, kiranya jangan Engkau membiarkan kami meninggalkan Masjid Nurus Salam kecuali dosa-dosa yang Engkau telah ampuni. Janganlah Engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada masalah yang kami miliki, Engkau selesaikan masalah itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang-Mu. Jika di antara kami ada yang sakit atau ada keluarga kami yang sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan salawat yang kami baca, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada saudara-saudara kami, ada orang tua kami, ada keluarga kami yang telah mendahului kami, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, lindungilah dan jagalah keluarga kami, lindungilah dan jagalah anak-anak kami Allah, anak-anak dan cucu kami. Jadikanlah anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, yang mengerjakan perintah-perintah-Mu terutama salat mereka ya Allah.
jadikanlah lisannya untuk senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau mencabut nyawa kami dan nyawa orang-orang yang kami cintai sebelum engkau memberikan anugerah kepada kami untuk dapat menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.